Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, iqtadu biman qadamat, wala taqtadu biman hum ahya, fa innal ahya'a la tu'man alaihimul fitnah. Kalau kalian ingin mengikuti seorang atau figur, maka ikutilah yang sudah meninggal. Rasulullah, sahabat-sahabatnya, ulama dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang jelas mereka meninggal wafat di atas Islam dan sunnah. Adapun kalian menjadikan seorang figur taklid buta, kalau ada yang mengkritik mereka, walaupun benar, kalian rame-rame membuli yang mengkritik. Hanya karena kalian ngefans, ngefollow, menjadi pengikut ustadz, kiai atau habib tertentu. Jangan lakukan seperti itu. Karena setiap orang selama dia masih hidup, tidak ada yang bisa menjamin di akhir usianya akan ditutup dengan demikian. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amalan yang dilihat dan dinilai dari manusia adalah di penghujung usianya, bukan di awal atau pertengahan usianya. Maka kalau kita menyadari seperti ini, perbanyaklah membaca biografi ulama para salaf, sehingga kita mengetahui bagaimana cara bersikap. Karena kalau orang-orang kontemporer, apalagi masih hidup, yang masih banyak dorongan-dorongan ambisi duniawiyah, ini masih tergiur dengan khawatir kalau followersnya kabur. Khawatir kalau misalnya subscribernya lari. Khawatir kalau seandainya pengajiannya yang hadir sedikit. Masih ada tendensi duniawiyah yang membuatnya bisa disetir oleh tendensi tersebut. Makanya di antara yang pertama kali Allah tanamkan kepada para rasul di dalam berdakwah, seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara, suratnya para penyair bukan para pemusik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra in ajriya illa 'ala rabbil alamin." Wahai Nuh, katakan kepada kaummu, wahai Hud, katakan kepada kaummu, wahai Saleh, katakan kepada kaummu, dan seterusnya. Nabi-nabi yang Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara, la as'alukum 'alaihi ajra. Aku tidak pernah mengharapkan apalagi meminta upah dari kalian. Kenapa? Karena kalau seorang sudah mengharapkan sesuatu dari audiensnya, maka dia akan menyeting kontennya untuk bisa membuat nyaman audiensnya dan tidak membuat lari mereka. Bahkan ketika seorang dikritik dan kritiknya benar, dia akan berusaha untuk mencari pembenaran-pembenaran. Maka ikhwani wa akhwati hafizakumullah, kalau kita ingin menjadikan seorang sebagai figur, maka jadikanlah para ulama yang telah wafat, yang disaksikan oleh kaum muslimin, mereka wafat di atas Islam dan sunnah. Adapun yang masih hidup, kita tetap husnudzon kepada mereka. Kita melihat pendapat mereka, kalau sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, dengan pemahaman para sahabat, maka kita ikuti. Tapi kita tidak taklid kepada mereka. Jika ada ustadz kita yang pendapatnya berselisih dengan pendapat Al-Imam Syafi'i, maka ikuti pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tinggalkan pendapat ustadz kita. Selama itu masing-masing pendapat, bukan mengemukakan dalil. Kenapa? Karena Al-Imam Syafi'i ketika beliau wafat, disaksikan oleh kaum muslimin beliau adalah imam ahli ijtihad. Adapun ustadz kita tidak ada jaminan dia seorang ahli ijtihad. Begitu juga dalam perkara-perkara yang lain. Walillahil hamd.